Perkenalkan, nama saya Titin Agustina, NPM 2067013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas audit TI berjudul Audit Data Center dan Disaster Recovery yang dibimbing oleh Ibu Nora Kotrunada. Baiklah, langsung saja yang pertama adalah latar belakang. Sejak komputer elektronik pertama, Electronic Numerical Integrator dan Komputer atau ENIAC, diciptakan pada tahun 1946, sistem komputer telah memiliki persyaratan lingkungan, daya, dan keamanan fisik tertentu. Mulai akhir 1950-an, ketika komputer mainframe menjadi lebih banyak tersedia, data center dibuat dengan tujuan yang jelas untuk memenuhi persyaratan ini. Sekarang, sebagian besar organisasi memiliki data center sendiri atau menempatkan sistem mereka di fasilitas bersama. Data center saat ini menyediakan infrastruktur kontrol akses fisik, lingkungan kontrol, daya dan konektivitas jaringan, sistem pencegah kebakaran, dan sistem alarm. Infrastruktur data center ini dirancang untuk mempertahankan komputasi optimal yang konstan lingkungan. Peran auditor adalah memverifikasi dan memvalidasi semua sistem yang diperlukan dalam prosedur tersedia dan berfungsi dengan baik untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem serta data perusahaan. Selanjutnya adalah dasar-dasar audit data center. Data center adalah fasilitas yang dirancang untuk menampung sistem penting organisasi, yang terdiri dari perangkat keras komputer, sistem operasi, dan aplikasi. Gambar di samping menunjukkan hubungan antara data center facilities, sistem platforms, database, application, dan proses yang disebut dengan data processing hierarchy. Fasilitas pusat data berada di dasar hierarki, sehingga menimbulkan beberapa ancaman data center yang meliputi ancaman alam seperti peristiwa cuaca, banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Ancaman buatan manusia seperti insiden teroris, kerusuhan, pencurian, dan database. Bahaya lingkungan seperti suhu dan kelembapan yang ekstrim. Hilangnya utilitas seperti tenaga listrik dan telekomunikasi. Untuk tujuan audit data center, kami akan mengeksplorasi keamanan fisik dan kontrol lingkungan, kontrol ketahanan sistem dan alokasi, kebijakan, rencana, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur pengoperasian pusat data, dan juga kontrol yang memungkinkan terjadinya bencana. Keamanan fisik dan kontrol lingkungan. Data center menggabungkan beberapa jenis kontrol berbasis fasilitas yang biasa disebut dengan keamanan fisik dan kontrol lingkungan, termasuk sistem kontrol akses fasilitas, sistem alarm, dan sistem pencegah kebakaran. Sistem ini dirancang untuk mencegah intrusi yang tidak sah, mendeteksi masalah sebelum menyebabkan kerusakan, dan mencegah penyebaran api. Selanjutnya adalah sistem kontrol akses fasilitas. Sistem kontrol akses fasilitas mengautentikasi pekerja sebelum memberikan akses fisik fasilitas dengan tujuan melindungi sistem informasi yang berada di dalam data. Sistem kontrol akses dapat digunakan men-trap untuk menegakkan mekanisme autentikasi. Man-traps terdiri dari dua pintu yang dipisahkan oleh koridor atau ruangan kecil yang berukuran lemari. Orang yang memasuki fasilitas harus terlebih dahulu mengautentikasi untuk membuka pintu itu memungkinkan mereka untuk memasuki koridor. Begitu pintu pertama menutup di belakang mereka, mereka harus melakukan autentikasi lagi untuk membuka pintu menuju fasilitas data center. Kedua pintu tidak dapat dibuka secara bersamaan. Bahkan jika seseorang dapat menghindari keamanan dan mendapatkan akses ke koridor melalui pintu pertama, orang tersebut akan terjebak secara efektif saat sistem kontrol akses memblokir aksesnya pada pusat data itu sendiri.
Berikutnya adalah sistem alarm. Karena api, air, tingkat panas dan kelembapan yang ekstrim, fluktuasi daya, dan fisik intrusi mengancam operasi pusat data harus menerapkan berbagai jenis sistem alarm. Secara khusus, biasanya akan melihat jenis alarm berikut. Yang pertama adalah alarm pencuri. Dengan sensor pintu, jendela, atau lemari magnet, gerak sensor, dan terkadang sensor audio. Alarm kebakaran. Biasanya sensor pengaktif panas atau asap yang dipecah menjadi beberapa zona yang mencakup berbagai bagian fasilitas. Alarm air. Biasanya dengan sensor di bawah lantai yang ditinggikan di dekat kamar mandi atau saluran pipa air. Alarm kelembapan, biasanya dengan sensor yang tersebar di seluruh fasilitas. Alarm fluktuasi daya, dengan sensor di dekat titik masuk logis. Alarm bahan kimia atau gas, terkadang di ruang baterai dan di dekat saluran masuk udara. Sistem alarm ini biasanya masuk ke pusat operasi pusat data. Selama suatu kondisi alarm, operator dapat menelusuri sensor tertentu dan menferensikan kamera pengintai untuk mengisolasi penyebab masalah. Berikutnya adalah sistem pencegah kebakaran. Karena banyaknya peralatan listrik, kebakaran merupakan ancaman utama bagi data pusat. Oleh karena itu, pusat data biasanya dilengkapi dengan sistem pencegah kebakaran yang canggih dan harus memiliki alat pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai. Umumnya berbicara, sistem pemadam kebakaran datang dalam dua varietas, yaitu sistem berbasis air dan sistem berbasis gas. Berikutnya adalah ketahanan sistem dan situs. Karena sistem komputer yang berada di pusat data dimanfaatkan untuk mengotomatisasi fungsi bisnis, mereka harus tersedia setiap saat bisnis beroperasi. Karena itu, pusat data menggabungkan berbagai jenis kontrol untuk memastikan bahwa sistem tetap tersedia untuk menjalankan operasi bisnis penting. Kontrol ini dirancang untuk melindungi daya, lingkungan komputasi, dan jaringan area luas. Kekuatan. Daya bersih sangat penting untuk mempertahankan operasi komputer. Fluktuasi daya seperti spikes, surges, shakes, brownouts, dan blackouts dapat merusak komponen komputer yang menyebabkan padam. Untuk mengurangi resiko ini, pusat data menyediakan redundansi daya di beberapa lapisan, antara lain sebagai berikut. Umpan daya redundan, yaitu menghubungkan pusat data ke lebih dari satu jaringan listrik, pengerjaan ke bumi untuk mengalihkan daya dari komponen kritis selama gangguan kondisi, power conditioning untuk meratakan lonjakan dan penurunan arus yang berbahaya, sistem cadangan baterai atau UPS untuk menyediakan daya tanpa gangguan di acara tersebut, fluktuasi daya, brownout, atau blackout. Generator untuk menyediakan daya listrik selama pemadaman listrik berkepanjangan. Berikutnya merupakan pemanasan, ventilasi, dan penyejuk udara. Kondisi suhu dan kelembapan yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer, karena komputer memerlukan kondisi lingkungan khusus untuk beroperasi dengan handal. HVAC sistem adalah kontrol yang diperlukan. Pusat data biasanya menyediakan redundan yang canggih untuk menjaga suhu dan kelembapan konstan yang sering memberikan 2 kali lipat kapasitas yang dibutuhkan. Konektivitas jaringan, baik dari jaringan internal atau internet, pengguna mengakses sistem informasi yang berada di dalam fasilitas pusat data melalui koneksi jaringan. Konektivitas jaringan adalah kritis. Lebih sering daripada tidak, fasilitas pusat data memiliki internet dan WAN yang redundan, koneksi melalui beberapa operator. Jika satu operator mengalami pemadaman jaringan,
layanan ke fasilitas dapat disediakan oleh operator lain. Operasi pusat data. Meskipun data center dirancang untuk diotomatisasi, mereka membutuhkan staf untuk beroperasi. Akibatnya, operasi data center harus diatur oleh kebijakan, rencana, dan prosedur. Auditor harus mengharapkan untuk menemukan area berikut yang dicakup oleh kebijakan, rencana, dan prosedur. Kontrol akses fisik, pemantauan sistem dan fasilitas dan peralatan perencanaan, pelacakan, dan pemeliharaan. Prosedur tanggap untuk pemadaman listrik, keadaan darurat, dan kondisi alarm. Kesiagaan bencana. Semua data center rentan terhadap bencana alam dan buatan manusia. Sejarah menunjukkan itu ketika bencana melanda pusat data, organisasi yang dilayani fasilitas tersebut datang dan berhenti berdecit. Tugas auditor adalah mengidentifikasi dan mengukur pengendalian fisik dan administratif di fasilitas yang mengurangi resiko gangguan pemrosesan data, yang termasuk ketahanan sistem, pencadangan dan pemulihan data, perencanaan pemulihan bencana. Bab berikutnya memasuki langkah-langkah uji untuk mengaudit data center. Area topik berikut harus dibahas selama audit data center. Yang pertama adalah lingkungan dan faktor resiko eksternal. Yang kedua, kontrol akses fisik. Yang ketiga, kontrol lingkungan. Yang keempat, daya dan listrik. Yang kelima, pemadaman kebakaran. Yang keenam, operasi pusat data. Yang ketujuh, ketahanan sistem. Yang kedelapan, pencadangan dan pemulihan data. Yang kesembilan, perencanaan pemulihan bencana. Kembali ke yang pertama, lingkungan dan faktor resiko eksternal. Hal itu meliputi tinjauan pencahayaan eksterior pusat data, orientasi bangunan, signage, pagar, dan karakteristik lingkungan untuk mengidentifikasi resiko terkait fasilitas. Yang kedua adalah teliti lokasi data center untuk bahaya lingkungan dan untuk menentukan jarak ke layanan darurat. Selanjutnya adalah kontrol akses fisik, yang meliputi kontrol akses fisik yaitu tinjau pintu dan dinding data center untuk menentukan apakah melindungi fasilitas secara memadai, evaluasi perangkat autentikasi fisik untuk menentukan apakah mereka sesuai dan bekerja dengan baik, pastikan prosedur kontrol akses fisik komprehensif dan diikuti oleh pusat data dan staf keamanan. Pastikan alarm pencuci dan sistem pengawasan melindungi pusat data dari intrusi fisik. Tinjau log bulat bangunan satpam dan lainnya. Dokumentasi untuk mengevaluasi efektivitas keamanan fungsi personel. Pastikan area sensitif di dalam data center diamankan cukup. Pastikan bahwa semua peralatan pemrosesan komputer penting untuk operasi pusat data, seperti sistem perangkat keras dan pemutus catur daya, terletak di dalam komputer, ruang pemrosesan, atau di area yang aman. Berikutnya merupakan kontrol lingkungan. Yang termasuk dalam kontrol lingkungan adalah verifikasi bahwa sistem HVAC mempertahankan suhu konstan dalam pusat data. Yang kedua adalah memastikan sistem alarm air dikonfigurasi untuk mendeteksi air di area beresiko tinggi di data center. Berikutnya adalah daya dan listrik. Yang termasuk daya dan listrik adalah menentukan apakah data center memiliki umpan daya yang berlebihan. Verifikasi bahwa ground to earth ada untuk melindungi komputer sistem. Verifikasi bahwa sistem cadangan baterai tersedia untuk terus
menerus daya selama pemadaman dan pemadaman sesaat. Pastikan generator melindungi dari kehilangan daya yang berkepanjangan dan dalam kondisi kerja yang baik. Mengevaluasi penggunaan dan perlindungan pematian daya darurat atau EPO saklar. Berikutnya merupakan pemadaman kebakaran. Yang termasuk pemadaman kebakaran adalah pastikan konstruksi gedung pusat data terintegrasi fitur pencegah kebakaran yang sesuai. Pastikan bahwa personel pusat data dilatih dengan bahaya penanganan dan penyimpanan bahan dan prosedur yang sudah sesuai. Juga menentukan apakah pusat data personel dilatih tentang cara menghadapi keadaan darurat kebakaran. Pastikan apakah alat pemadam kebakaran ditempatkan secara strategis di seluruh pusat data dan dipelihara dengan baik. Pastikan sistem pencegah kebakaran melindungi data pusat dari api. Verifikasi bahwa alarm kebakaran sudah terpasang untuk melindungi pusat data dari bahaya kebakaran. Berikutnya merupakan operasi pusat data. Yang dimasuk ke dalam operasi pusat data adalah tinjau konsol pemantauan alarm, laporan, dan prosedur untuk memverifikasi bahwa alarm dipantau secara terus-menerus oleh personel pusat data. Verifikasi jaringan, sistem operasi, dan aplikasi untuk pemantauan memberikan informasi yang memadai untuk mengidentifikasi potensi masalah untuk sistem yang terletak di pusat data. Memastikan peran dan bertanggung jawab personel pusat data didefinisikan dengan jelas. Memverifikasi tugas dan fungsi pekerjaan personel pusat data dipisah secara tepat. Pastikan bahwa prosedur tanggap darurat mengatasi ancaman yang diantisipasi secara wajar. Verifikasi bahwa sistem dan peralatan berbasis fasilitas pusat data dipelihara dengan baik. Pastikan bahwa personel pusat data dilatih dengan benar menjalankan fungsi pekerjaannya. Pastikan kapasitas pusat data direncanakan untuk dihindari pemadaman yang tidak perlu. Verifikasi bahwa ada prosedur untuk memastikan penyimpanan yang aman dan pembuangan media elektronik. Yang terakhir, meninjau dan mengevaluasi manajemen aset untuk pusat data peralatan. Berikutnya adalah ketahanan sistem. Yang termasuk dalam ketahanan sistem adalah pastikan redundansi perangkat keras. Redundansi komponen dalam sistem digunakan untuk menyediakan ketersediaan tinggi di mana yang dibutuhkan. Verifikasi bahwa sistem duplikat digunakan di mana sistem sangat tinggi ketersediaan diperlukan. Berikutnya merupakan pencadangan dan pemulihan data. Yang termasuk pencadangan dan pemulihan data adalah pastikan bahwa prosedur dan kapasitas pencadangan sudah sesuai untuk sistem masing-masing. Verifikasi bahwa sistem dapat dipulihkan dari media cadangan. Pastikan media cadangan dapat segera diambil dari fasilitas penyimpanan di luar lokasi. Selanjutnya adalah perencanaan pemulihan bencana. Pastikan bahwa rencana pemulihan bencana atau DRP ada komprehensif dan bahwa karyawan menyadari peran mereka jika terjadi bencana. Pastikan DRP diperbarui dan diuji secara berkala. Verifikasi bahwa persediaan suku cadang dan perjanjian vendor sudah akurat dan terkini. Pastikan bahwa rencana operasi
darurat menangani berbagai hal skenario bencana secara memadai. Materi yang telah saya presentasikan ini memiliki dasar pengetahuan dari website bernama hazard.fema.gov, msc.fema.gov, www.fema.gov, www.noaa.gov, earthquake.usgs.gov, dan Jurnal Pemulihan Bencana, Lembaga Pemulihan Bencana Internasional, Pemulihan Bencana Dunia, dan ISACA. Baik, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada saran, bisa langsung ditulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-like serta di-share. Terima kasih. Saya Titin Agustina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.